Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kita akan kembali bergabung bersama Soza Hutapea untuk melihat bagaimana perkembangan terkini dari gedung DPR. Soza, apakah RDP antara Komisi 3 dengan Kapolri saat ini sudah dimulai kembali? Soza. Soja, saya ulangi kembali pertanyaannya, apakah saat ini rapat antara Komisi 3 dengan Kapolri sudah kembali dimulai karena tadi sebelumnya Komisi 3 sempat menskors rapat? Melaporkan langsung dari ruang rapat Komisi 3 DPR RI dan saat ini kondisinya tengah berlangsung skors dari rapat kerja antara Komisi 3 DPR dan juga Kapolri, di mana ini dengan agenda tunggal yaitu membahas terkait perkembangan dari kasus penanganan perkara dugaan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Tadi rapat ini sudah mulai berlangsung sejak pukul 10 hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan rencananya skors akan dicabut pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat atau kurang lebih sekitar 7 menit lagi. Dalam paparannya tadi Kapolri menyampaikan sejumlah hal mengenai perkembangan penanganan perkara pembunuhan berencana ini dan ia mengakui bahwa memang ditemukan sejumlah kejanggalan yang ini disebabkan karena adanya laporan ataupun keterangan yang ternyata direkayasa oleh pihak Irjen Verdi Sambo di awal penanganan perkara ini berlangsung. Tetapi oleh pihak Kapolri pun akhirnya perkara ini dapat diurai secara satu persatu dan diawali dengan adanya keterangan yang diperoleh dari Barada Eliezer yang mengaku akan memberikan keterangan secara jujur dan terbuka dan ia akhirnya mengungkapkan apa sebenarnya menjadi duduk perkara dari persoalan ini. Dan selain itu tadi juga Kapolri mengatakan bahwa intervensi yang dilakukan oleh pihak Irjen Verdi Sambo dalam penanganan perkara ini mulai dari penyusunan berkas BAP, kemudian dilanjutkan dengan olah TKP, di mana ini ada personil dari Ditpropam Polri yang ternyata ditugaskan untuk dapat mengintervensi, salah satunya dengan mengambil harddisk dari CCTV di rumah dinas Duren 3. Namun saat ini proses penanganan perkara ini masih terus berlangsung, tetapi sudah ada kemajuan, ada progres, yaitu di mana pada tanggal 19 Agustus kemarin telah dilakukan pelimpahan tahap 1 dari berkas perkara kepada pihak kejaksaan dan saat ini tim kejaksaan tengah melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut. Dan untuk tim Kejaksaan Agung sendiri juga telah menunjuk sebanyak 30 orang jaksa akan bertindak sebagai jaksa penuntut umum dalam kasus ini. Artinya jika nanti proses pemeriksaan terhadap berkas perkara tersebut nyatakan sudah lengkap atau sudah P21, maka untuk kasus utama yaitu pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua akan segera naik ke meja hijau dan akan dimulai proses sidangnya. Dan untuk tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini sudah ada jumlahnya 5 orang, yaitu diantaranya ada Irjen Verdi Sambo, kemudian Putri Chandrawati yang merupakan istri dari Irjen Verdi Sambo, kemudian ada Barada Richard Eliezer dan juga Ricky Rizal serta Kuat Ma'ruf. Dan tadi juga untuk pemeriksaan secara paralel yang dilakukan yaitu mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh sejumlah personel Polri dalam kasus ini sudah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Irsus atau Inspektorat Khusus terhadap 97 personil, di mana 35 personil diduga melakukan pelanggaran kode etik dan 18 diantaranya dilakukan penempatan khusus yaitu di Makobrimob dan juga di Provos Mabes Polri. Kemudian, adapun asal dari ke-35 orang yang diduga melanggar kode etik profesi ini, mereka berasal dari Divpropam sebanyak 21 orang, kemudian Polda Metro Jaya sebanyak 11 orang, dan Bareskrim ada sebanyak 3 orang. Dan kemudian tadi juga dalam paparannya Kapolri mengatakan bahwa sejauh ini sudah ada 6 orang lagi yang diduga melanggar kode etik karena menghalang-halangi proses penyidikan perkara atau obstruction of justice, yaitu dengan inisial FS, AK, ANP, AR, BW,
dan juga CT. Dan kita akan nantikan bersama-sama Rara dan juga pemirsa seperti apa kelanjutan dari sidang ataupun rapat kerja antara Kapolri serta Komisi 3 yang dengan agenda tunggal yaitu membahas mengenai penanganan perkara dari kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat, termasuk yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya ialah apa motif yang melatar belakangi pembunuhan berencana ini dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo dan juga beberapa orang lainnya. Demikian Rara, kembali ke studio.